Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kita bisa terus belajar dan merenungi keagungan Al-Quran bersama-sama. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Coba kita pikirkan, bagaimana kita bisa ada di sini, di dunia ini. Setiap dari kita adalah hasil dari sebuah proses yang sangat rumit dan menakjubkan. Sebuah proses yang terjadi di tempat paling aman di dunia, rahim seorang ibu. Proses ini yang kita sebut perkembangan embrio adalah salah satu bukti paling nyata dari kemahakuasaan Allah, Zat yang menciptakan segalanya dengan sempurna. Mungkin banyak dari kita yang tahu bahwa di rahim ibu kita berproses dari segumpal darah menjadi manusia. Tapi, tahukah kalian, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern memiliki teknologi mikroskop dan USG, Al-Quran sudah menjelaskan setiap tahapan itu dengan sangat rinci dan akurat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, alaqah. Lalu, sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, azilam. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, lahm. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini adalah sebuah keajaiban ilmiah yang terangkum dalam 3 ayat. Di masa Rasulullah SAW, tidak ada alat canggih untuk melihat apa yang terjadi di dalam rahim. Tidak ada penelitian ilmiah yang mendalam tentang embriologi, tapi Al-Quran secara gamblang menjelaskan tahapan-tahapan yang sangat detail. Mari kita bedah satu persatu, dan kita akan terkejut betapa akuratnya Al-Quran. Tahap 1, nutfah, air mani dalam tempat yang kokoh. Allah memulai proses penciptaan manusia dari nutfah atau air mani yang disimpan dalam kororin makin, yaitu rahim seorang ibu. Rahim adalah tempat yang luar biasa. Ia memiliki dinding yang tebal, dilindungi oleh tulang-tulang panggul, dan dialiri pembuluh darah yang melimpah untuk menopang kehidupan baru. Ini adalah tempat paling aman untuk sebuah embrio berkembang. Di masa lalu, orang hanya tahu bahwa bayi lahir dari rahim, tapi mereka tidak tahu detail keamanannya. Al-Quran sudah menjelaskannya. Tahap 2, alaqah, sesuatu yang melekat dan mirip lintah. Setelah pembuahan, embrio akan menempel pada dinding rahim. Al-Quran menyebut tahapan ini sebagai alaqah. Kata ini memiliki 2 arti yang sangat relevan secara ilmiah. Yang pertama, sesuatu yang melekat. Embrio melekat kuat pada dinding rahim, seolah-olah ia menancapkan akarnya. Yang kedua, sesuatu yang mirip lintah. Bentuk embrio pada fase ini yang berlangsung di minggu ketiga dan keempat kehamilan sangat mirip dengan lintah. Dan tidak hanya itu, ia juga berperilaku seperti lintah, yaitu menghisap darah dari rahim ibu untuk mendapatkan nutrisi. Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi terkemuka di dunia, terkejut ketika mempelajari ayat ini. Ia mengatakan bahwa perumpamaan alaqah sangatlah akurat. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang Maha Mengetahui, karena informasi sedetail ini mustahil diketahui oleh manusia di masa itu. Tahap 3, mudghah, segumpal daging yang dikunyah. Setelah alaqah, embrio berubah menjadi mudghah. Kata ini juga memiliki arti yang sangat mendalam. Sesuatu yang dikunyah, atau segumpal daging yang ada bekas-bekas gigi. Dr. Keith Moore melakukan eksperimen. Ia mengambil gumpalan tanah liat, mengunyahnya dengan gigi, lalu membandingkannya dengan foto-foto embrio pada tahap awal. Hasilnya, bekas kunyahan itu sangat mirip dengan gumpalan tulang belakang embrio yang sedang terbentuk, yang disebut
somites. Bentuknya tidak rata, seolah-olah memang ada bekas kunyahan. Subhanallah. Tahap 4, idham dan laham, tulang dan daging. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa dari mudghah itu, Dia menciptakan idham, tulang belulang, lalu Dia membungkus tulang-tulang itu dengan laham, atau daging atau otot. Ini adalah urutan yang sangat tepat. Ilmu embriologi modern membuktikan bahwa tulang-tulang pada embrio terbentuk lebih dahulu, lalu barulah otot-otot membungkus tulang-tulang itu. Urutan ini tidak mungkin terbalik. Jika otot yang terbentuk lebih dahulu, ia tidak akan memiliki rangka untuk menempel dan tidak akan bisa membentuk tubuh yang utuh. Tahap 5, makhluk yang lain. Di akhir proses, Allah berfirman, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Pada tahap ini, embrio telah memiliki bentuk manusia yang lengkap dengan organ-organ yang berfungsi. Ini adalah transisi dari sebuah gumpalan daging menjadi seorang manusia dengan jiwa dan ruh. Disinilah Allah meniupkan ruh ke dalam embrio, menjadikannya makhluk yang hidup dan berbeda dari tahap sebelumnya. Penutup, bukti yang tak terbantahkan. Di zaman Rasulullah SAW, ilmu pengetahuan hanya bisa mengklasifikasikan tahapan-tahapan perkembangan embrio secara umum. Misalnya tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Tapi Al-Quran memberikan klasifikasi yang sangat spesifik berdasarkan bentuk-bentuk yang bisa diidentifikasi secara visual dan ilmiah. Ini adalah bukti yang akan membuat ulul albab atau orang-orang yang berakal terharu. Bagaimana mungkin seorang nabi yang umi atau buta huruf bisa menjelaskan proses yang begitu kompleks dan akurat? Jawabannya hanya satu, karena ini adalah wahyu dari Allah, Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Setiap dari kita adalah bukti nyata dari ayat-ayat ini. Proses yang kita lalui di dalam rahim ibu kita adalah sebuah keajaiban yang harus kita syukuri dan renungi. Setelah mendengar penjelasan ini, apa yang paling membuat kalian terkesan tentang tahapan penciptaan manusia? Dan bagaimana ini membuat kalian semakin yakin akan kebesaran Allah? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.